Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang hadir di Rumah Al-Fakir dalam Brahma Batu, yang dimuliakan Allah sekalian, para santri, anak-anakku dimuliakan Allah, di Denpasar, Sabul Khairat, dan pemirsa TikTok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan sama-sama kita mendengarkan firman Allah, surat Fatir ayat 28 dan Al-Isra ayat 57. Ada satu kalimat penting di sini. Surat Al-Isra 57, di pegangan terakhir Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah yang harus ditakuti. Kita garis bawahi ini, kenapa pada akhir zaman ini banyak orang yang tidak takut kepada Allah. Banyak tidak memahami perintah-perintah Allah. Bahkan banyak di antara mereka yang sengaja melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat memberikan suatu pemahaman kepada kita semua bahwa pentingnya istiqomah, ya, untuk menumbuhkan rasa khawatir bahwa amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhawatiran itu penting. Sehingga Allah sampaikan di Al-Mu'minun ayat 60,
61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Melaksanakan suatu amal soleh karena khawatir bahwa amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi dia melaksanakan dengan lillahi ta'ala, karena Allah, dan dia yakin dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Itu orang-orang yang pertama, ya, dari awal sampai akhir selama hidupnya tetap dalam istiqomah, dalam ketetapan istiqomah. Ya, kalau kita mau berupaya, kita akan tetap dalam istiqomah. Jika kita mau mengupayakan, jadi kita malas mengupayakan istiqomah itu. Masalah istiqomah kita nanti ada orang hadir atau tidak, itu urusan Allah SWT. Tapi kita, semangat kita untuk istiqomah, kita akan memberikan kebaikan kepada kita. Al-Ahzab ayat 39, Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan takut kepadanya, serta tidak merasa takut pada siapapun selain kepada Allah. Ya, nggak khawatir, bahwa dia yakin bahwa akan diberikan kebaikan oleh Allah. Ya, kehidupan dunianya akan dijaga oleh Allah, akan diperbaiki akal fikir dan hatinya. Ya, orang yang takut kepada Allah, dia bersungguh-sungguh rukuk dan sujud, bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dengan sabar, dengan ikhlas, dan tetap dalam keistiqomahan. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ya. Sebagai ingatkan kembali, kita semua akan kembali kepada Allah. Maka amal soleh sangat penting. Ya. Taubat kepada Allah sangat diharapkan. Di samping keimanan ada taubat yang harus kita lakukan sepanjang hari. Ya, istighfar dan sholawat yang Fakir sampaikan pada kalian untuk membacanya. Yang Fakir sudah ijazahkan pada kalian untuk membacanya. Sangat penting untuk dilakukan. Karena orang-orang yang bermohon ampun kepada Allah, mempunyai harapan hanya kepada Allah, maka orang itu yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasin ayat 11, wal firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sungguhnya engkau Muhammad SAW hanya bisa beri peringatan kepada orang-orang yang mengikutinya dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih tanpa melihatnya. Ya, jangan sampai kita mau ibadah, ya, kita takut dengan orang tua kita, ya, takut ditegur sama mertua kita, ya, nggak enak sama istri kita, nggak enak sama suami kita, ya. Allah yang tidak kita lihat, ya, lebih berhak, lebih utama kita takuti, ya. Sebab kita tahu kondisi fisik kita, keadaan kita semua ini, yang memudahkan memperbaikinya semua Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hal yang paling yang bisa kita perhatikan. Secara zahir kita rasakan betapa besar nikmat Allah kepada kita. Ya, hanya kepada Allah kembali segala sesuatu. Ya, hanya kepada Allah kita khawatir, ya, akan sejahteranya kita atau tidaknya kita. Allah yang akan tentukan. Wabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang Maha Pengasih tanpa melihatnya, berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ya, tidak pamrih. Ya, menaikkan diri kepada Allah tidak pamrih, menjadi suatu kebutuhan kita. Ya, pada istiqomah ada yang kurang, ada yang hilang, terasa tidak sempurna kehidupan kita pada hari itu, gitu ya. Ya, soalnya kalau dibilang istiqomah itu ya setiap hari. Desahan napas kita itu kan istiqomah. Allah memberikan kepada kita nafas,
Itu istiqomah tidak? Istiqomah. Setiap detik, menit, hari Allah berikan napas tidak berhenti. Nah, kenapa untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca taklim kita berhenti? Nah, ini kan aneh kan? Ya, Allah begitu mulia memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak ada henti. Makan pun istiqomah kita, pagi, siang, dan malam. Ya, tidak henti rezekinya. Allah berikan rezeki dengan istiqomah. Loh, kenapa kita tidak beribadah dengan istiqomah? Ini aja masalahnya. Kita balikkan kepada diri kita sendiri. Ya, di Al-Ma'arij ayat 28 sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'adaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya tidak ada orang yang merasa aman dari azab Tuhan mereka. Ya. Kalau kita merasa aman dari azab, itu berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah dengan benar. Nggak apa-apa. Sholat terlambat nggak masalah. Ya, yang penting saya bisa melaksanakan sholat. Nggak apa-apa. Telat dikit nggak apa-apa. Ya. Nggak beribadah nggak apa-apa. Tunggu nanti sudah tua. Ya. Tunggu udah renta, udah nggak kuat. Ya. Berpikir gampang saja. Tidak kritis berpikirnya. Bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ya, khawatirnya kita tinggalkan ibadah kita, itu kita diambil oleh Allah, gitu. Soalnya itu kritis. Ya, rasa takut kita wujudkan dengan apa? Dengan amal soleh yang bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian An-Nazi'at ayat 40 sampaikan, A'udzu minasyaitonir wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menandai dari keinginan hawa nafsunya. Loh, sekarang yang membuat kita bermaksiat kepada Allah itu apa? Hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hembusan setan, bisikan setan. Ya, ada yang bertanya kemarin kepada Al-Fakir, ya Syekh, bagaimana ini? Ya, apa kita boleh menyalahkan setan? Sedangkan itu ada perbuatan kita sendiri. Loh, Allah juga sudah jelaskan dalam Al-Quran bahwa setan akan mengingkari, ya, apa yang telah dia sampaikan. Dia telah berdusta pada manusia. Mereka adalah pengkhianat manusia. Ya, memang hawa nafsu kita yang berpengaruh. Tapi atas bisikan mereka, sehingga apa? Sehingga kita mengikuti, gitu ya. Jadi hawa nafsu ini utama. Hawa nafsu kita sendiri. Kata Rasulullah, jihad paling besar itu saat menghadapi hawa nafsunya sendiri. Mampukah kita, ya, menjadi orang yang bisa menekan hawa nafsu kita? Ya, mampukah gitu? Itu tidak akan bisa mampu kecuali kita istiqomah. Untuk belajar istiqomah awalnya mungkin kita nggak ikhlas, mungkin kita nggak enggan. Kita paksakan dulu, berlatih. Semua perlu dilatih sampai, ya, dengan taubat dan amal soleh itu Allah akan turunkan karunia-Nya, rahmatnya kepada hati manusia, sehingga memberikan ruang ke hatinya untuk selalu ingat kepada Allah. Kalau hati itu ingat kepada Allah terus menerus, maka yang terjadi apa? Yang terjadi, Allah akan berikan kenikmatan kepada kita, dan kita akan terus menerus, ya, berhubungan dengan Allah. Ada timbal balik yang sangat luar biasa antara Khalik dan makhluk. Ya, ada satu konsekuensi yang sangat luhur antara Allah sebagai Tuhan dan manusia dan jin sebagai makhluk yang riyadhah, yang beribadah, yang punya harapannya kepada Allah. Itu kan Allah yang memasukkan nikmat itu. Ya, bukan Al-Fakir. Al-Fakir hanya mengingatkan. Asbab telah diingatkan ini, turunlah rahmat Allah kepada orang-orang yang diingatkan itu. Ya, ya, ini maksudnya. Jadi anak yang dimuliakan Allah, ya, takut kepada Allah adalah suatu kelaziman, suatu keutamaan. Ya, karena memang Allah perlu ditakuti. Ya, takut di sini, maka takut bagaimana? Ya, sembunyi di bawah kolong, nggak seperti itu. Takut tidak disapa oleh Allah di akhirat. Takut dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipahami. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita, berikan jalan kepada kita, ya, menunjukkan kebaikan kepada kita sehingga kita tetap dalam istiqomah. Usikum wa nafsi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kami golongan orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Orang yang takut kepadamu ya Allah. Takut sehingga kami tetap dalam istiqamah, dalam kesabaran, dalam keyakinan, ketekunan, ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur ya Allah. Hamba yang bersyukur, abdan syakur. Hamba yang pandai bersyukur ya Allah atas limpahan karunia yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Muliakanlah kami ya Allah dengan ruku dan sujud, dengan ketabahan dan kesabaran ya Allah. Jagalah kami semua daripada gangguan setan terkutuk ya Allah. Setan dan bala tentaranya ya, yang mengganggu kami, orang tua kami, anak istri kami, keturunan kami, sampai nanti kami dibangkitkan kembali. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami ya Allah daripada gangguan hawa nafsu kami sendiri ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah untuk menaklukkan hawa nafsu kami sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.